Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyyata wal aqwala wal a'mal ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Taala berikan, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumah dari rumah-rumah Allah Taala, untuk dapat melaksanakan solat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan mengikuti tausiah kuliah subuh. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, wallahi laulallah mahtadaina wala sallaina wala sumna. Rasulullah katakan, demi Allah, kalaulah tidak karena Allah Taala yang memberikan kemudahan, tidak karena hidayah dari Allah Taala, mahtadaina, maka kita tidak akan pernah mendapatkan hidayah, tidak akan bisa mendapat petunjuk. Wa masumna, dan kita juga tidak akan sanggup untuk dapat berpuasa. Wala sallaina, dan jika tidak karena Allah Taala yang beri kemudahan Bapak dan Ibu, kita tidak mungkin bisa melaksanakan solat. Tidak mungkin kita dapat bangun subuh kemudian pergi ke masjid yang penuh barokah ini untuk mengerjakan apa yang Allah Taala wajibkan ini. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Taala, karunia dari Allah. Maka nikmat yang banyak, yang besar ini harus senantiasa kita syukuri, karena Allah katakan, la in syakartum la zidannakum. Apabila kalian mensyukur nikmatku, maka aku akan tambah nikmat kalian tersebut. Salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, alladzi la nabiyya ba'dah, yang tidak ada nabi setelah beliau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat yang istiqomah senantiasa meniti sunnahnya hingga hari kiamat. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Taala berikan hidayahnya bagi kita semua. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, kita akan membahas tentang cinta dari Allah Taala, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Taala. Jamaah rahmati Allah Taala,
mencintai Allah Taala dan dicintai oleh Allah Taala, ini adalah dua perkara yang urgen, dua perkara yang penting bagi kita semuanya agar kita dapat sukses dalam menjalani kehidupan kita, sukses di dunia dan di akhirat. Dan tentu sewaktu kita membahas tentang mencintai Allah, dicintai oleh Allah Taala, manusia ingin tahu apa yang menjadi keuntungan, benefit apa yang akan mereka dapatkan jika mereka dicintai oleh Allah Taala. Sebagaimana seorang apabila dia bekerja di suatu perusahaan, kemudian dia dicintai oleh bosnya, apa yang dia dapatkan? Oh, kalau bos sampai cinta, sampai suka sama kita, udah enak tuh. Kerjaan mudah, bonusnya lancar, masuk kantor pun senang. Kenapa? Bosnya sayang sama dia. Bosnya sayang, sering dikasih hadiah, mudah promosi jabatan. Ini jika dicintai oleh manusia, dicintai oleh raja dunia. Dan ketahuilah jamaah rahmat Allah Taala, Allah Taala adalah zat yang maha kaya. Allah Ta'ala huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah adalah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Allah adalah zat yang maha kuat yang mengatur alam semesta. Maliki yaumiddin. Allah adalah raja dari segala raja, bahkan raja pada hari kiamat. Ini adalah Allah Taala. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala anhu mengabarkan kepada kita tentang keuntungan di antara sekian banyak keuntungan, benefit yang akan didapat oleh seorang hamba jika Allah Azza wa Jalla mencintai dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilaiha bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'idhannahu." Apa kata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah seorang hamba mereka senantiasa mendekatkan diri mereka kepadaku, kata Allah Taala. Mendekatkan diri mereka kepada Allah Taala bin nawafil, dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Artinya hamba ini jamaah yang rahmati Allah Taala, dia tidak hanya mengerjakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Solat, dia tidak hanya mengerjakan solat wajib saja yang 5, tapi dia juga tambah dengan solat sunnah, ya solat tahajud, solat rawatib, solat duha, dengan amalan sunnah. Puasa, dia tidak hanya puasa pada bulan Ramadan saja, tapi dia juga tambah dengan puasa sunnah. Seperti misalnya puasa Senin Kamis,
puasa Arafah, puasa Yaumul Asyura. Sedekah, dia tidak hanya mengerjakan atau membayarkan sedekah yang wajib saja. Apa sedekah yang wajib? Zakat. Zakat ini sedekah yang wajib. Tapi dia juga mensedekahkan hartanya di jalan Allah Taala pada perkara-perkara yang tidak wajib baginya untuk mengeluarkan hartanya. Dia infak untuk pembangunan masjid, untuk operasional masjid. Dia bantu infakkan hartanya untuk orang-orang miskin yang membutuhkan, untuk anak-anak yatim. Ini tidak wajib bagi dia awalnya, tapi dia lakukan. Nabi SAW katakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil. Tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri mereka kepadaku, kata Allah, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, hingga akhirnya aku pun cinta kepada mereka, kata Allah Ta'ala. Fa idza ahbabtuhu, dan jika aku telah cinta kepada hamba ini. Lihat Pak, dengar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini. Jika aku telah cinta kepada hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengaran yang mereka mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatan yang mereka melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtisu biha, kemudian aku pun akan menjadi tangannya yang mereka memegang dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku pun akan menjadi kakinya yang mereka berjalan dengannya. Yang dimaksud di sini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Taala, Allah menjadi pendengaran yang kita mendengar dengannya, menjadi penglihatan yang kita melihat dengannya, menjadi tangan yang kita memegang dengannya, menjadi kaki yang berjalan kita dengannya. Yaitu Allah Taala akan berikan kemudahan bagi kita semua. Allah berikan hidayah bagi kita semua untuk mendengar hanya apa yang Allah Ta'ala halalkan untuk didengar, yang diperbolehkan untuk didengar. Kita akan mendengar sebagaimana apa yang Allah bolehkan bagi kita untuk mendengarnya. Kita tidak akan mendengar perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Contohnya apa Ustaz? Contohnya mendengarkan orang ghibah. Ghibah itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Taala, ghibah, ngomongkan orang lain. Ini tidak bisa sendirian kan? Bisa tidak ghibah sendirian, ngomong sama tembok, ngomongin orang lain atau sama cermin? Tidak bisa, butuh kawan. Maka orang yang cintai Allah Taala, Allah jaga nih, jaga telinganya dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian Allah menjadi penglihatan yang mereka melihat dengannya, yaitu Allah Taala jadikan hamba yang Allah cintai ini, dia hanya akan melihat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Allah jaga penglihatannya, jamaah rahmati Allah Taala. Tidak sembarangan dia mengumbar pandangan kepada yang tidak boleh dia melihatnya. Allah perintahkan manusia untuk ghaddul basar, menjaga pandangan, menundukkan pandangan, tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tidak melihat aurat wanita yang tidak dihalalkan, menjaga pandangan dari pandangan-pandangan yang penuh syahwat, melihat barang orang gatal dia mau ngambilnya, mengambil hak orang lain, akhirnya melihat ada kelengahan dari manusia di kantornya dia korupsi,
Allah Ta'ala jaga pandangannya. Jika Allah cinta kepada dia, Allah jaga dia dari memandang hal-hal yang diharamkan. Kemudian Allah menjadi tangannya yang dia memegang dengannya. Allah jaga tindak tanduknya. Tidak dengan tangannya dia menyakiti manusia. Tidak dengan tangannya dia berbuat zalim pada orang lain, mengambil yang bukan hak bagi dirinya. Dia tahu ini bukan haknya, tidak diambil. Allah jaga dia. Allah menjadi tangan yang dia memegang dengannya. Kemudian Allah menjadi kaki yang dia melangkah dengannya, yaitu adalah Allah Ta'ala. Kata para ulama, jaga orang ini dari melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat. Allah mudahkan dia untuk melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat yang penuh kebaikan. Allah mudahkan melangkah ke masjid, jamaah rahmati Allah Ta'ala. Dan jangan dikira Pak, Ibu pergi ke masjid itu mudah. Melangkahkan kaki ke masjid itu gampang lah. Kita lihat orang banyak yang dia mampu lari 10 kilo, mampu dia lari. Tapi untuk jalan ke masjid yang cuma 100 meter, untuk sholat, berat dia. Kenapa? Tidak dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Para pemuda, segar masih badannya, disuruh keliling, lari kuat. Tapi betapa banyak mereka yang tidak sanggup untuk melangkahkan kakinya pergi ke masjid. Alhamdulillah, sewaktu Allah berikan kekuatan iman bagi kita, Allah sayang sama kita sehingga Allah mudahkan kita untuk hadir ke rumah Allah Ta'ala ini. Ini Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa in sa'alani la'utiyannahu. Dan jika hamba yang Allah Ta'ala cinta padanya ini, dia minta pada Allah. Allah cinta sama seorang hamba, hamba ini minta kepada Allah, maka apa yang Allah Ta'ala lakukan, la'utiyannahu. Sungguh-sungguh, kata Nabi Muhammad SAW, sungguh-sungguh Allah akan beri, Allah akan ijabah. Sungguh, kata Nabi Muhammad SAW. Adalah mutaukid, la'utiyannahu. Bukan Allah akan beri, tapi sungguh-sungguh Allah akan beri, Allah akan kabulkan permintaannya. Ini jika dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Wala in ista'adzani, dan apabila mereka beristi'adzah, meminta tolong sama Allah pada saat-saat yang genting, pada saat berat, saat sulit, maka Allah Ta'ala akan berikan pertolongan bagi hamba yang dia cintai ini. Jamaah rahmati Allah Ta'ala, ini adalah keuntungan yang disampaikan oleh utusan Allah. Allah Ta'ala memiliki utusan, yaitu Nabi Muhammad SAW, Sayyidu Bani Adam. Dan Nabi Muhammad SAW mengabarkan, ini loh keuntungan yang akan kalian capai, yang akan kalian dapatkan jika kalian menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka setelah mengetahui ini, jamaah rahmati Allah Ta'ala, tentu akan menambah rasa kita, semangat kita agar kita dapat meraih cinta Allah Ta'ala ini. Siapa dari kita yang tidak mau meraih dan mendapatkan cinta dari Rabbul Alamin? Apalagi setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh utusannya, itu Nabi Muhammad SAW ini. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada ana dan kepada bapak dan ibu semuanya hidayah darinya. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau membawakan beberapa tips agar seorang hamba ini menjadi hamba yang cintai oleh Allah Ta'ala.
Tips yang pertama adalah hendaklah hamba ini dia dekatkan dirinya dengan kitabullah, dengan Al-Quranul Karim, mukjizat dari Allah Taala, kalamullah ghairu makhlukin, yang mana Al-Quran ini adalah kalamullah, Allah yang menurunkannya, dan ini bukan perkataan manusia. Al-Quran itu Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Taala bukan sesuatu yang dibuat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan, ataupun bukan kitab yang dikarang oleh manusia, bukan. Makanya Allah Ta'ala tantang semuanya. Allah katakan tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala katakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Allah Ta'ala tantang jamaah rahmati Allah Taala, bagi orang yang ragu terhadap Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Taala. Jika kalian ragu terhadap kebenaran Al-Quran, mukjizat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini, fa'tu bisuratin, maka silakan datangkan satu surat saja. Datangkan satu surat, satu ayat saja, bahkan yang seperti Al-Quran. Bisa enggak? Silakan tuh kumpul doktor, profesor, orang-orang pintar, cendekiawan seluruh dunia sampai hari kiamat. Kumpul. Sudah 14 abad yang lalu tantangan ini disampaikan oleh Rabbul Alamin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Silakan diadakan perserikatan, berkumpul ramai-ramai manusia, bikin. Jangan satu orang, kumpul aja semua ramai-ramai. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin, kalau emang kalian benar. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak bisa, kata Allah, jika tidak bisa, walan taf'alu, dan tidak akan pernah kalian bisa. Allah bilang tidak akan bisa kalian bikin Al-Quran, dan terbukti jamaah rahmati Allah Taala. Ada tidak Pak sekarang kitab sefenomenal apapun buku itu yang menyaingi Al-Quranul Karim, yang dibaca oleh jutaan manusia? Tidak bosan manusia membacanya. Al-Quran Pak, khatam kita sekali, bosan tidak bacanya? Tidak bosan, baca lagi, selesai lagi, baca lagi. Udah berapa kali kita menghatamkan membaca Al-Quranul Karim? Ada bosan Pak? Tidak ada rasa bosan. Bahkan semakin kita membaca Al-Quran, semakin bahagia hati kita. Iya tidak Pak? Semakin senang, semakin lapang dada kita. Buku Pak, buatan manusia, sefenomenal apapun buku itu, sekali kita baca, selesai, udah kita pinggirkan, simpan. Bosan. Al-Quran tidak, jamaah rahmati Allah Taala. Jutaan orang menghafalnya, jutaan orang membacanya setiap harinya. Ini mukjizat dari Allah Taala. Dan kita tidak mungkin bisa mencintai Allah, tidak akan mendapatkan cinta dari Allah Taala kecuali kita dekati ini kitabullah, kalamullah, Al-Quranul Karim. Dengan cara apa Ustaz? Pertama dengan cara membacanya tentunya. Kita perbaiki tata cara kita membaca Al-Quranul Karim. Karena Pak, Ibu, jamaah dirahmati Allah Taala, barakallahu fiikum, semoga Allah berkahi ana dan antum semuanya. Kita semuanya lahir dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak tahu, tidak ada kita
lahir di dunia kemudian udah lancar baca Al-Quran, tidak ada. Kemudian Allah mudahkan kita belajar yang dengannya kita benar baca Al-Qur'annya. Maka butuh belajar untuk membaca Al-Qur'an, dan jangan pernah bosan belajar membaca Al-Qur'an. Jangan merasa, oh saya kan sudah guru dosen, tidak perlu lagi belajar baca Al-Qur'an. Oh saya kan sudah sepuh, tidak usah lagi belajar baca Al-Qur'an. Tidak, Bapak dan Ibu rahmati Allah Taala. Terus kita belajar Al-Qur'anul Karim, kita benarkan bacaannya. Kenapa? Karena Al-Quran tadi adalah mukjizat dari Allah Taala, dan ini merupakan jalan bagi kita untuk meraih cinta Allah. Jangan salah-salah lagi baca Al-Quran, karena tidak sedikit manusia yang karena kelalaian dia baca Quran pun masih belepotan sampai sekarang. Tapi tidak apa-apa. Artinya belum terlambat, masih ada waktu yang Allah Taala berikan. Perbaiki bacaan Al-Quran kita. Ada Pak, orang yang dia baca Al-Fatihah saja masih berantakan. Ini kita katakan ayat surah Al-Fatihah yang dibaca setiap harinya yang tidak sah salat seseorang kecuali dengan bifatihatil kitab, dengan membaca Al-Fatihah ini. Tidak sedikit orang yang baca Al-Fatihahnya masih belum benar, masih salah panjang pendeknya, masih salah makharijul hurufnya, masih salah tasdidnya. Ini kita perbaiki diri kita agar mendapatkan cinta Allah Taala. Karena panjang pendek tasdid itu sangat penting dalam membaca Al-Quran, bisa berubah makna. Contoh nih ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Taala. Dalam lafaz dalam surah Al-Fatihah, Allah Ta'ala katakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cara bacanya adalah dengan di tasdid. Iyyaka. Ini yang benar Pak. Bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sebagian dari saudara kita yang dia membaca Al-Fatihah ini tidak dia tasdidkan. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sepintas Bapak dan Ibu rahmati Allah Taala, tidak ada salahnya kan? Sepintas benar-benar saja. Tapi min haisil makna, dari sisi makna ini kontradiktif, bertolak belakang 180 derajat. Beda sekali dari sisi makna, hanya karena hilang tasdid. Yang pertama Pak, yang benar dengan tasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan tasdid, maka artinya hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami beristi'anah, memohon pertolongan. Kalimat tauhid, mengesahkan Allah Taala, tauhid kepada Allah. Ini yang benar kalau dia bacanya benar, dan harusnya seperti itu. Tapi kalau salah jamaah yang membaca Allah Taala, dan ini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Katsir menjelaskan tentang kesalahan ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau dia tidak baca tasdid, tidak dengan tasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka iyyaka artinya adalah dia usyams, cahaya matahari. Atau bisa dimutlakkan dengan matahari itu sendiri, yang mana arti dari yang dia baca ini akan berubah. Hanya kepada matahari kami menyembah, dan hanya kepada matahari kami mohon pertolongan. Subhanallah. Ucapan ini dia baca setiap solatnya, dan ini maknanya melenceng. Yang awalnya maknanya tauhid kepada Allah menjadi makna kesyirikan. Bahaya enggak Bapak dan Ibu? Bahaya sekali.
Inilah pentingnya kita belajar Al-Quran, betulkan bacaan tajwidnya. Kemudian setelah itu kita perbaiki pula ya makharijul huruf kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Baca Bapak dan Ibu, belajar. Jangan sombong ataupun jangan malu. Dan ini juga banyak yang menimpa saudara-saudara kita, malu belajar Al-Quran, malu. Dan ini pada hakikatnya bukan malu, karena malu itu ada dua. Ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Malu yang terpuji adalah malu yang dituntun oleh syariat Allah Taala, dan dia merupakan syu'batu minal iman, cabang dari keimanan. Ini malu yang benar. Contohnya apa? Malu dia maksiat. Waktu mengerjakan maksiat dia malu. Malu dia kalau tidak sholat. Malu tidak ke masjid, padahal dalam keadaan sehat kuat. Malu. Malu tidak puasa. Malu dia tidak membaca Al-Quran. Lihat orang ke masjid, dia tidak ke masjid, aduh malu. Ini malu yang benar nih, sehingga dia semangat untuk beribadah kepada Allah Taala. Namun ada di sana malu yang tercela. Apa malu yang tercela? Malu yang karenanya menjadikan seorang hamba jauh dari Allah Taala. Di antaranya malu belajar, malu menuntut ilmu agama. Kenapa tidak mau belajar membaca Al-Quran? Tidak mau membenarkan bacaan Al-Quran, padahal bacanya masih berantakan. Malu Ustaz. Apa yang dimalukan? Udah tua. Ini bukan malu jamaah, tapi sombong, kiber, kata para ulama. Ini bukan, hakikatnya bukan malu, tapi sombong. Tidak masalah, emang kita masih tidak tahu kok. Kita masih salah, makanya dengan belajar nanti jadi benar bacanya. Ya. Maka ini kami nasihatkan kepada diri kami pribadi dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Semangat Pak, bacakan ini Ramadan tidak lama lagi nih. Tidak nyampe 2 bulan lagi. Ya. Subhanallah, tidak nyampe 2 bulan lagi Ramadan. Bulan yang dengannya Allah turunkan Al-Quranul Karim. Dan kita lihat jamaah rahmati Allah Taala, bulan Ramadan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Ta'ala turunkan padanya Al-Quranul Karim. Allah muliakan bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW, Allah beri mukjizat berupa Al-Quran. Allah muliakan Nabi Muhammad SAW, Sayyidu Bani Adam, manusia yang terbaik, yang tidak akan dibuka surga tersebut sebelum diketok oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang masuk surga sebelum dimasuk oleh Nabi Muhammad SAW. Allah muliakan, Allah beri Al-Quran, Allah muliakan Nabi Muhammad. Bahkan umat Muhammad SAW, kita Pak, Ibu, umat Muhammad SAW, Allah muliakan karena pada kita ada Al-Quran. Allah katakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah turunkan untuk manusia. Jadi umat terbaik. Ada Al-Quranul Karim. Bahkan orang yang lebih dekat lagi dengan Al-Quran, mereka belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Ya, Allah juga beri kemuliaan lagi. Apa kata Nabi SAW? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Al-Quranul Karim, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Taala. Mukjizat dari Allah Taala. Ambil, pegang, baca, pelajari, tadaburi, amalkan. Udah belajar baca, betulkan bacanya. Jangan lupa Pak, baca terjemahannya, baca tafsirnya.
Kemudian kita upaya sedikit demi sedikit mengamalkan Al-Quranul Karim tersebut. Dan termasuk nanti kita mengamalkan Al-Quranul Karim adalah dengan mengikuti arahan dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, apabila kalian mencintai Allah, cinta tak Pak pada Allah? Cinta kita semua pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Rasul kita jauhkan. Dan ingat Bapak dan Ibu rahmati Allah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cinta sayang sekali sama kita. Sayang, Pak. Makanya dalam Quran surah Taubah Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang bagi kalian rasulun min anfusikum, rasul dari golongan kalian sendiri, yaitu dari manusia. Apa sifat rasul ini? Sewaktu Allah Ta'ala sampaikan tentang adanya utusannya, azizun alaihi ma anittum, yaitu Rasul ini Pak, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berat baginya, susah bagi Nabi jika kita dalam keadaan yang berat, yang keadaan susah. Rasulullah tidak senang merasakan juga kesulitan sewaktu kita sulit, sewaktu umatnya merasa berat, Rasulullah juga merasa berat. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu berupa perintah Allah, bukan berupa perintah Rasul, perintahkan kita sholat, Rasul perintahkan kita puasa, tidak makan siang hari, Rasul perintahkan kita untuk pergi haji. Ini bukan dalam rangka Rasul mau memberatkan kita, bukan. Rasul SAW larang kita dari memakan harta riba. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari berzina, dari mengumbar pandangan, dari melihat yang tidak dihalalkan, dari menyakiti manusia, dari ghibah. Rasulullah larang. Bukan Rasul itu ingin nyusahkan kita, bukan, jamaah rahmati Allah subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan sendiri, Allah yang mempersaksikan, Allah yang menyampaikan. Berat bagi Rasul itu jika umatnya ini merasa susah. Tapi Rasul harus sampaikan. Kenapa? Karena sayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam pada kita. Karena Rasul tahu ini yang diperintahkan Allah, jika dilakukan oleh umatnya, maka umatnya akan bahagia nanti masuk surga. Ini jika umatnya kerjakan, umatnya akan binasa masuk neraka. Rasulullah tahu, disampaikan oleh malaikat Jibril. Allah Ta'ala berikan risalah kepada Nabi tercinta Muhammad SAW. Rasul harus sampaikan agar umatnya bahagia. Samalah Pak dengan kita sebagai orang tua biasanya. Kita sewaktu melarang anak kita minum khamar, minum minuman keras, dan saya yakin seyakin-yakinnya tidak ada orang tua yang rela anaknya minum minuman keras, mabukan, tidak ada orang tua yang mau. Bukan karena orang tua itu, jamaah rahmati Allah taala, waktu melarang anaknya tadi, jangan kamu memabukan, jangan berjudi, bukan karena orang tua itu ingin membatasi, ingin menyakiti, bukan, wallahi bukan.
Yakin saya, yakinnya demi Allah bukan ingin menyakiti anak, tapi apa Pak? Untuk kebaikan anak ini. Iya tidak Pak? Untuk kebaikan, karena kita tahu ini rusak masa depan kamu nanti. Suram masa depan kalian. Ini adalah keburukan. Kalian tidak tahu, masih kecil. Bapaknya udah besar, ibu ini udah faham. Ini dapat merusak kalian. Biarlah kalian benci, biarlah kalian katakan ndak pada bapak, biarlah kalian melawan, tapi harus kalian jauhi. Saya larang ini untuk kamu, anakku, bukan karena aku benci pada kamu, bukan aku ingin menyusahkan kamu, ingin membatasi kamu, tapi karena saya sayang pada kalian. Ya Pak ya, kayak gitu kan kita kepada anak-anak kita. Dan begitulah Nabi kita cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rela Pak, Nabi dilempar dengan batu. Nabi itu orang terhormat loh. Kakeknya itu pemimpin Mekah. Ya, Abdul Muthalib itu pemimpin Mekah, pemuka Mekah. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam rela untuk dicaci, rela dikatakan syahir, tukang sihir, rela dikatakan majnun, orang gila, rela diusir dari kampung halamannya, bahkan rela akan dibunuh oleh manusia, dimusuhi oleh manusia. Dalam rangka apa Pak? Bu, menyampaikan risalah yang ini sebenarnya semuanya untuk kebaikan mereka. Rasulullah sampaikan ini untuk kebaikan mereka, walaupun mereka celah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tetap sampaikan, kan Rasul tahu ini yang terbaik bagi mereka. Kalau mereka kerjakan, mereka akan selamat. Rasul tetap sampaikan. Allah tabaraka wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Bisa jadi suatu perkara itu kalian benci, padahal perkara itu adalah kebaikan untuk kalian. Dan bisa jadi perkara itu kalian senangi, kalian cintai, padahal itu adalah keburukan bagi kalian. Allah tahu, kalian tidak tahu. Makanya Pak, kita waktu baca Al-Quran, lihat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan, udah kita kerjakan. Loh kok tidak masuk akal? Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tidak tahu. Sebagaimana tadi anak kita yang masih kecil tidak tahu, kita tahu Pak. Walillahi mathalul a'la. Allah mengetahui kebaikan kita agar kita masuk surga. Allah telah sampaikan, Rasulullah telah sampaikan, kita ikuti dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Walaupun bertentangan dengan syahwat, dengan nafsu kita, tetap kita ikuti. Bahkan Nabi SAW pernah mengingatkan, hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannah bil makarih. Rasulullah katakan, neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dicintai oleh syahwat. Kalau kita turuti Pak syahwat kita, neraka. Karena neraka dikelilingi dengan perkara-perkara yang dicintai oleh syahwat. Wa hujibatil jannah bil makari. Sedangkan surga dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh syahwat kita. Ya, ini jamaah rahmati Allah taala. Yang pertama adalah jika kita ingin mendapatkan cinta Allah, kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bertaqarrub kepada Allah tabaraka wa taala tidak hanya dengan ibadah yang wajib, tapi juga dengan ibadah yang sunnah. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah katakan, wa may yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku cinta kepadanya. Ini tips yang kedua, agar Allah cinta sama kita, kerjakan amalan-amalan tidak hanya yang wajib, tapi juga amalan sunnah. Salat
Tidak hanya sholat yang 5 waktu, tapi sholat duha juga kita kerjakan. Sholat rawatib juga kita kerjakan. Ya, puasa juga seperti itu. Tidak hanya puasa Ramadan, tapi puasa-puasa sunnah yang lain juga berupaya kita kerjakan. Dan ini adalah jalan untuk mendapat cinta Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah mendawamkan zikir dalam setiap keadaan. Senantiasa mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, berzikir kepada Allah. Sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir pada Allah hati akan menjadi tenang. Kenapa hati tenang, Pak? Karena dekat hamba ini dengan Rabbul Alamin, dekat dengan Allah Ta'ala. Tidak ada, Pak, satu pun yang bisa menjadikan hati kita tenang, bahagia, kecuali dekat kepada Allah. Ketahuilah orang-orang yang banyak duit itu, Pak, ya, banyak duit. Mungkin kita mandang orang ini senang dengan banyaknya harta, bahagia hidupnya. Jawabannya la wallah, kalau dia tidak dekat dengan Allah, hartanya membuat dia sengsara. Betapa banyak orang kaya, Pak, mau tidur ya susah, ya kan? Mau tidur susah, tidak tenang. Kita lihat bagaimana orang-orang yang hartanya tidak diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang dia terjadi dengan keluarganya tercerai berai, istrinya selingkuh, anaknya narkoba, iya kan? Maka tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Walaupun dia banyak harta, bukan berarti kita tidak boleh bekerja, ya bukan, jangan salah paham. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini adalah banyaknya harta ini, banyaknya uang bukan patokan kebahagiaan. Begitu juga dengan jabatan. Jangan kira setelah menjadi pejabat yang tersohor maka otomatis akan bahagia. Jawabannya tidak juga. Selama dia tidak dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak akan ada ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam setiap keadaannya, ini yang akan menjadikan hati kita menjadi tenang, membuat diri kita menjadi bahagia. Betapa banyak orang yang dia mungkin dari segi harta pas-pasan saja, tapi ternyata subhanallah kita dapat lihat kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya, kebahagiaan dari keluarganya, anak dan istrinya. Rutin dia datang ke masjid, rutin dia membaca Al-Quranul Karim. Anak-anaknya juga seperti itu, menjadi anak-anak yang taat. Istrinya menjaga dirinya. Padahal kok dari segi harta kita lihat biasa-biasa saja, bahkan tidak lebih banyak daripada apa yang kita miliki. Inilah kebahagiaan jamaah yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kebahagiaan bukan dari banyaknya harta, bukan dari tingginya jabatan, bukan dari seberapa terkenalnya orang tersebut. Orang mengira bahagia itu dengan populer. Kita lihat betapa banyak orang yang sudah populer, mau keluar rumah pun susah. Kalau keluar rumah harus tutup muka dia, takut kalau tidak tutup muka maka akan dikerumuni manusia. Privasinya hilang katanya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, dekatnya diri kita kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, inilah yang bisa memberikan kepada kita kebahagiaan. Inilah yang dengan berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang akan mendatangkan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jika Allah Tabaraka wa Ta'ala telah cinta, maka urusannya semuanya akan menjadi mudah, akan menjadi lapang, akan menjadi enak kehidupan kita di dunia. Begitu juga dengan kehidupan kita di akhirat, kehidupan setelah kematian. Taib, anda rasa ini saja yang dapat anda sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Apa yang benarnya datang dari Rabbul Alamin, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Semoga apa yang kita bahas,
apa yang kita pelajari bersama pada waktu yang penuh barokah ini, di tempat yang penuh barokah ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Ta'ala catat pertemuan kita ini di dalam catatan amal kebaikan kita yang akan memberatkan catatan amal kebaikan kita tersebut pada hari kiamat. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala Rabbul Arsyil Azim bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya, dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah Ta'ala bangkitkan kita di surga tertinggi bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.